Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sidang Jumat Jamaah Masjid Al-Fattah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dikala bencana melanda kita, dikala fitnah banyak di hadapan kita, dikala cobaan sedang menyerang diri Anda, dikala musibah meliputi Anda dan keluarga Anda dan masyarakat di sekitar kita, saatnya satu hal yang perlu kita tingkatkan, satu hal yang harus kita jadikan benteng agar kita tidak mencela takdir Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang kita jadi kuat untuk tidak mencela qadha dan qadar, mencela syariat, agar kita juga tidak suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW telah bersabda sebagaimana datang dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an dalam hadis riwayat Imam Muslim, yang Nabi berwasiat 3 hari sebelum wafatnya, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzan bi rabbih. Janganlah salah seorang di antara kalian meninggal kecuali selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda ketahui musibah yang ada di Sumatera yang bertubi-tubi, musibah yang sudah kita lalui dari gempa bumi di Cianjur, musibah yang kita lihat dari gempa bumi di Lombok 1500 kali, musibah yang kita lihat di Palu dari likuifaksi, musibah yang kita lihat 21 tahun lalu dari tsunami di Aceh, semua sangat dahsyat. Begitu pula pandemi yang Anda rasakan, belum lagi di antaranya mungkin ekonomi yang Anda rasakan, belum lagi istri Anda jadi fitnah dan makar bagi diri Anda, belum lagi anak Anda menjadi fitnah, anak Anda menjadi tuan bagi bapak dan ibunya, sebagai raja bagi bapak dan ibunya, sehingga Anda dikuasai oleh anak Anda. Ketahuilah rahimakumullah jami'an, tingkatkan satu hal ini, yaitu iman bil qadar. Iman bil qadar sebagaimana datang dari hadis Jibril alaihissalam dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, ketika ditanya tentang iman, al-iman antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairi wa syarrih minallahi ta'ala. Iman yaitu kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita beriman kepada malaikatnya, kita beriman kepada rasul-rasulnya, kita beriman dari kitab-kitabnya, kita beriman dengan hari akhir, dan kita beriman dengan takdir Allah, baiknya dan buruknya. Ketahuilah rahimani wa rahimakumullah, jangan Anda pikir musibah terjadi karena proses alam saja. Jangan Anda pikir tanah longsor, banjir itu karena kezaliman sebagian manusia saja. Jangan Anda pikir tsunami di Aceh karena pergeseran lapisan bumi di bawah laut.
Jangan dipikir itu hanya murni urusan dunia, murni peristiwa alam. Kalau kita menjadikan diri kita, mindset kita itu murni peristiwa alam, murni kedoliman manusia yang lain, kapan kita bakal bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu tak luput dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak kalau Anda bertanya di tsunami di Aceh karena pergeseran lapisan bumi, ketika Anda berpikir sampai di sini, bagaimana iman kita tentang takdir ketika Allah berfirman, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu." Tidak ada orang yang tahu, satupun orang yang tahu dari pasukan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah mengirimkan malaikatnya untuk menggerakkan lapisan bumi? Bukankah di Sumatera malaikat-malaikat yang menjadikan tanah itu longsor walaupun melalui kezaliman manusia? Bukankah gempa bumi di Cianjur likuifaksi? Hakikatnya Allah memerintah para malaikatnya. Malaikat pun tidak tahu jumlah mereka sendiri. Manusia lebih-lebih tidak tahu berapa jumlah malaikat yang dikirim. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nabi SAW juga telah bersabda dalam wasiat beliau SAW, kullu syai'in bil qadar hatta al-ajz wal kais. Semua diciptakan oleh Allah dengan takdirnya. Dari orang yang malas untuk beramal, malas untuk beribadah, wal kais, yaitu orang yang semangat, orang yang cerdas. Semua sudah ada dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Sampai daun yang kering pun jatuh dari pohonnya tidak luput dari catatan takdir. Bagaimana dengan manusia yang punya nyawa, diperintah oleh Allah untuk beribadah, ketika mereka terdampak musibah, pasti yang demikian lebih pantas untuk dicatat dalam takdir. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Bahwasanya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Maka kita harus imani semua itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, orang yang iman kepada takdirnya semakin kuat, dia akan mendapatkan halawatul iman, akan mendapatkan manisnya iman. Dikatakan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, orang yang paling kuat iman dengan qadha dan qadarnya, mereka akan jauh dari masalah penyakit-penyakit hati, karena mereka ridho. Kalau Anda mungkin ditanya, coba sebutkan bapak-bapak yang hadir di sini, sebutkan obat penurun sakit kepala yang paling kuat yang pernah Anda minum. Kalau Anda disebutkan pula, sebutkan obat penurun penyakit gigi yang paling kuat, sebutkan obat penurun penyakit nyeri sendi yang paling kuat, sebutkan obat penurun nyeri sakit mah yang paling kuat, Anda bakal menjawab, jawaban Anda, ini paracetamol, ini kataflam, ini antalgin, ini ada morfinnya, dan ini dan ini dan itu. Tetapi di antara Anda mungkin tidak terbetik obat penurun nyeri yang paling kuat yang pertama kali yang harus Anda hadirkan di benak Anda. Anda beriman, rasa nyeri yang Anda rasa tak luput dari takdir Allah. Itu penurun nyeri yang paling berat. Sangat naasnya umat manusia di zaman sekarang tertipu dengan hipnoterapi. Kenapa rahimakumullah? Saat mereka mengosongkan pikiran, setan bakal masuk. Para ulama salaf, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, sedetik pun mereka tidak ingin pikiran mereka kosong dari zikrullah. Rahimakumullah. Maka pertama kali ketika Anda melihat celotehan dari istri Anda, ketika Anda melihat istri Anda menyakiti hati Anda, ketika Anda melihat teman Anda menipu diri Anda, ketika Anda melihat saudara Anda memfitnah Anda, maka tingkatkan qadha dan qadar. Rilis semua perasaan Anda dengan iman bil qadar. Itu semua tak luput dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Banyak di antara manusia, bahkan kedokteran modern, mereka mengatakan pintu penyakit dari semua penyakit adalah penyakit kencing manis. Maka kami katakan dalam syariat Islam yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim, oleh Asyuti, pintu semua penyakit
adalah penyakit hati. Ketika hati sudah sakit, dia bisa kena kencing manis. Ketika hati sudah sakit, dia bisa cuci darah. Ketika hati sudah sakit, dia bisa kena tiroid, dia bisa kena stroke, dia bisa buta, dia bisa mengalami gagal jantung dan gagal ginjal dan penyakit-penyakit yang lainnya. Oleh karena itu rahimakumullah, al-iman bil qadha wal qadar perlu saatnya Anda bekali pada diri Anda. Hadirilah majelis-majelis ilmu. Hadirilah ilmu-ilmu yang ada padanya nutrisi bagi Anda. Sebagaimana disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, semua syariat Islam itu adalah nutrisi untuk hati kita. Barang siapa yang tidak menjadikan syariat Islam sebagai nutrisi hatinya, maka dia akan mengalami keracunan pada hatinya. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-qadar atau takdir Allah subhanahu wa ta'ala itu ada tahapannya. Di antara tahapan yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu Allah. Tidaklah semua yang terjadi di muka bumi kecuali pasti ada ilmu Allah yang menyertainya. Allah sudah tahu, tidak seperti orang-orang aliran sesat yang mereka mengatakan innamal umur unufun. Innamal umur unufun. Mereka mengatakan perkara itu tidaklah diketahui Allah kecuali setelah terjadinya perkara. Ini adalah ucapan-ucapan yang batil. Allah, ilmu Allah azali. Innallaha bikulli syai'in alim. Allah pada segala sesuatu itu Allah Maha mengetahui. Allah tahu, bahkan Allah al-alim, bahkan Allah al-khabir, tahu detail-detailnya perkara kita, bahkan tahu detail-detailnya tubuh Anda, tahu detailnya perkara yang terjadi pada diri Anda. Maka ilmu Allah azali ini yang mengawali takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, tahapan takdir yang kedua adalah al-kitabah. Sebagaimana hadis Abdullah bin Amr bin al-As dalam riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, ketika Nabi SAW bersabda, kataballahu maqadira al-khalaik bi khamsina alfasana qabla an yakhluqa as-samawati wal ard wa kana arshuhu 'alal ma'. Adalah takdir Allah dicatat sekitar 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, dan adalah arsy-Nya Allah di atas air. Ini tak luput dari masyiah, kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tahapan takdir yang ketiga setelah kitabah, kemudian masyiah. Wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Bahwasanya semua takdir yang terjadi tidak luput dari kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, tidak luput dari ilmu Allah, tidak luput dari catatan takdir di lauhil mahfud. Dan tahapan takdir yang terakhir adalah tahapan takdir, yaitu al-khalq wal ijad, terjadinya apa yang Allah kehendakkan. Seperti ketika terjadi gempa bumi, tanah longsor, seperti yang terjadi pada diri Anda yang mengalami penyakit, diri Anda yang mengalami masalah rumah tangga, Anda yang sedang terhimpit ekonomi Anda yang sedang dalam keadaan nikmat dengan harta yang banyak, semua tak luput dari kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Hadza ma aqulu lakum wa astaghfiru lidzambi wa lisairil muslimin walhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. عباد الله, manusia ketika mendapat takdir buruk dari Allah, mereka terbagi menjadi 4 macam, 4 jenis. Yang pertama yaitu sakhit. Ketika mendapat takdir buruk dari Allah, dia menolak takdir, dia teriak, bahkan dia mencela takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang seperti ini bakal mendapat catatan dosa. Berikutnya, Allah akan jadikan bagi diri dia murka Allah. Ketika diberi takdir buruk dari Allah, dia semakin marah,
maka Allah akan marah kepada dia. Ketika dia sakit, sakitnya dia akan diperparah, sakit dia akan diulur kesembuhannya, tidak kunjung sembuh gara-gara amarah dia. Ketika dia diuji dengan kondisi ekonomi dia marah, Allah akan jadikan dia semakin dalam keadaan fakir dan miskin. Ketika mereka dijadikan gempa bumi, banjir, longsor, angin puting beliung, dan dia semakin marah kepada takdir Allah, Allah akan ulur jalan keluar dari dia untuk ditunda-tunda gara-gara murkanya dia dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW telah bersabda, "Innallaha idza habba qauman ibtalahum faman radhiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhut." Sesungguhnya Allah kalau mencintai satu kaum, Allah akan mencoba mereka. Kalau mereka ridha, Allah akan ridha. Kalau mereka marah, Allah akan murka kepada mereka. Enggak ada solusi bagi kita ketika mendapat takdir buruk dari Allah untuk kita ucapkan alhamdulillah. Qaddarallahu wa ma syafa'al. Dan kita katakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairam minha. Semua itu milik Allah Subhanahu wa taala, dan kita bakal kembali kepada Allah. Ya Allah, berikan saya pahala dari musibah ini ya Allah, melalui kesabaran saya ya Allah, dan gantilah dengan yang lebih baik. Bagaimana akan diganti kalau dia enggak sabar? Allah akan tambah mereka dengan murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ketika Allah memberikan takdir buruk kepada mereka, mereka sabir, mereka bersabar. Sabar itu sebagaimana dikatakan dalam pepatah penyair, as-sabru kasmihi murrun madaqatuhu walakin awaqibuhu ahla minal asali. Sabar itu seperti namanya sabar diambil dari kata subur. Subur yaitu tanaman aloe vera Arab yang rasanya pahit. Kalau dikonsumsi pahit, tapi kalau dia sabar dengan pahitnya tanaman sebagai obat ini, maka dia akan merasakan manisnya efek pahit yang dia tahan, yang manisnya hasilnya lebih manis daripada madu. Demikian hukumnya sabar adalah wajib. Hukumnya sabar adalah wajib. Barang siapa tidak sabar, maka dia bakal dapat dosa. Sebagaimana ada seorang wanita yang terisak tangis dengan keras di atas kuburan karena anaknya yang meninggal yang dia cintai. Kemudian Nabi berwasiat di belakang dia, "Isbiri, sabarlah kamu." Kemudian wanita ini mengatakan, "Kamu tidak tahu perasaan wanita yang ditinggal anak yang disayanginya." Kemudian Nabi pergi. Setelah Nabi pergi, wanita ini sadar kalau tadi yang menasihati adalah seorang Nabi, Nabi Muhammad SAW. Kemudian wanita ini mengejar Nabi sambil dia berkata untuk minta maaf, untuk minta udzur. Kemudian Nabi bersabda, "Innamas sabru inda sadamatil ula." Sesungguhnya hakikat sabar adalah ketika Anda awal kena musibah, ketika Anda kena takdir buruk dari Allah, Anda sabar 1 pekan kemudian, Anda sabar 1 bulan kemudian, ketahuilah itu namanya sabar yang terpaksa, bukan hakikatnya sabar. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian, sabar itu pahit, tapi rasanya lebih manis daripada madu ketika Anda sabar dengan istri Anda sabar dengan anak Anda sabar dengan teman-teman Anda yang zalim, Anda sabar dengan takdir buruk dari Allah, Anda sabar dengan kondisi yang Anda rasakan dari ekonomi Anda, dari lelahnya pekerjaan Anda sabar dengan semua cobaan, ketahuilah saat itu Anda akan merasakan manisnya kesabaran. Dikatakan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu ta'ala, dia berwasiat, seorang ulama ahlu sunnah wal jamaah ini berwasiat, "Ma ja'atil musibah lituhlikak walakin litamtahina sabrak wa imanak." Sesungguhnya musibah itu tidaklah untuk mencelakakan dirimu, tetapi musibah itu untuk menguji kesabaranmu dan imanmu. Dalam riwayat yang lainnya juga ulama salaf mengatakan, "Laula masaibud dunya labu'ithna yaumal qiyamah khusrana." Seandainya bukan takdir buruk dari Allah di dunia, maka kita akan dibangkitkan di hari kiamat rugi. Makanya
Pernah datang dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad, Imam Muslim dalam sahihnya, ketika Nabi melihat seorang laki-laki Badu yang badannya kekar dan kuat, Nabi penasaran dan Nabi bertanya, hal asabaka umumil dam, apakah kamu pernah kena umumil dam? Orang Badu berkata, ma umumil dam, apa itu umumil dam? Al-har bainal jild wal adhalat, dia adalah panas antara kulit dan otot alias demam. Kemudian orang Badu ini berkata, ma asabani umumil dam abada, aku enggak pernah kena demam sama sekali. Kemudian Nabi kembali berkata, hal tasadda'ta, apakah kamu pernah kena pusing? Orang Badu bertanya lagi, mas suda', apa itu pusing? Kemudian Nabi menjawab, pusing adalah rihun ya'taridu fir ras wa yadhribu al-asab. Pusing adalah angin yang menumpuk di kepala dan menekan saraf. Ini Nabi menyebutkan faedah di sini. Anda, di antaranya Anda yang terdampak pusing, salah satu sebab yang disebutkan dalam wahyu adalah angin yang menumpuk di perut Anda dan kemudian naik ke kepala Anda dan menekan saraf Anda. Ini salah satu jenis pusing dari 20 jenis pusing. Kemudian orang ini mengatakan, ma'asabani suda' abada, aku enggak pernah kena pusing sama sekali. Sekala orang Badu ini ya tawalla, kemudian dia pergi. Nabi berkata kepada para sahabatnya, kalau kalian ingin melihat ciri-ciri penghuni neraka, lihatlah laki-laki tadi, seumur hidupnya enggak pernah sakit. Anda ketahui, ciri-ciri penghuni neraka salah satunya enggak pernah dikasih cobaan oleh Allah. Termasuk penyakit paling ringan pun hanya pusing, hanya demam. Penyakit yang paling banyak diderita manusia, dia enggak pernah mengalami. Maka itu termasuk ciri-ciri penghuni neraka. Bersyukurlah Anda ketika Anda diberi penyakit. Bersyukurlah Anda ketika Anda dicoba oleh Allah. Bersyukurlah Anda ketika Allah mencintai Anda dengan cobaan yang Anda rasakan. Begitu pula Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berwasiat, al-qadaru kas-subu' was-subu' la ta'kul maitah, bahwasanya takdir buruk dari Allah itu seperti binatang buas, dan binatang buas tidaklah mau makan bangkai. Anda ketahuilah ketika hati Anda sehat, Anda akan diincar oleh takdir buruk dari Allah, sebagaimana binatang buas akan mengincar Anda karena Anda santapan yang ditunggu binatang buas. Layaknya takdir Allah yang buruk akan mengincar Anda. Tetapi hati yang sudah sakit tidak akan diincar dengan takdir buruk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka justru bakal diiqab, mereka bakal disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian rahimanukumullah jami'an. Maka berbaik sangkalah terhadap semua takdir Allah, baiknya dan buruknya. Kemudian jenis manusia yang ketiga, ketika dia diberi takdir buruk oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia ridha. Maka ulama khilaf, hukumnya ada mengatakan wajib, ada mengatakan sunnah. Adapun Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan hukumnya sunnah. Dan derajat manusia yang keempat, derajat manusia yang paling tinggi, ketika Allah berikan takdir buruk, maka dia bersyukur sebagaimana dia merasakan mendapatkan hadiah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rahimanirahmatullah, ketika Anda mengimani takdir Allah, Anda akan jauh dari manusia yang pemarah, pendendam. Ketika Anda mengimani takdir baik dan buruk dari Allah dengan kuat, Anda akan jauh dari orang yang sedih berlebihan. Anda lihat, siapa orang yang paling banyak sedih? Kaum wanita. Mereka paling banyak mengkufuri nikmat apa yang diberikan suaminya. Mereka sedih terus. Ditampakkan asyaiton ya'idukumul faqr, ditampakkan di hadapan pelupuk mata mereka dengan kemiskinan. Berapa banyak wanita minta cerai gara-gara urusan ekonomi, gara-gara urusan sering melihat gadget, terdampak efek gadget, sehingga budaya boros dan membelanjakan apa yang sering dia lihat. Maka terbiah istri Anda dengan iman, dengan qadha dan qadar. Semoga
Allah mudahkan kita menjadi orang-orang yang beriman. Semoga Allah mudahkan kita menjadi orang-orang istiqamah di atas al-haq. Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah wafatkan kita sebagai ahli tauhid yang mudah mengucapkan la ilaha illallah. Semoga Allah segera angkat musibah bencana pada saudara kita yang ada di Sumatera. Allah ringankan beban mereka. Semoga yang wafat mendahului kita di sana digugurkan dosanya dan diangkat derajatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa aqimus shalah.